Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan isi dari makalah kami yang berjudul Pembaruan Gereja di Belanda hingga Misi Katolik Roma dan Kolonisasi di Amerika. Selamat menyaksikan. Pertama, saya akan membahas tentang pembaruan gereja di Belanda. Nah, adanya keadaan politik ini di bawah pimpinan Kaisar Karel V yang memiliki sebuah cita-cita untuk adanya kesatuan di seluruh daerah-daerahnya tersebut, di mana cita-citanya tersebut ia membentuk suatu pemerintahan di berbagai provinsi-provinsi Belanda, khususnya bertepatan di Brussel. Nah, dari cita-citanya tersebut ia membentuk suatu pemerintah di berbagai provinsi Belanda. Nah, tak lama kemudian keadaan tata negara yang baru itu segera terbubarkan dengan kemerdekaan dan hak-hak lama provinsi di kota-kota Belanda. Pemerintah Belanda sudah kehilangan banyak kuasa dan pengaruh dalam pimpinan politik masyarakat dalam negerinya sendiri. Kemudian adanya permulaan reformasi. Nah, permulaan reformasi ini mulai masuk di Belanda atas pengaruhnya Erasmus. Nah, mengapa sehingga reformasi ini masuk ke negeri Belanda? Karena sudah banyak jemaat yang kesalehannya telah dibaharui oleh cita-cita dan pekerjaan Great Gorget dengan saudara-saudaranya yang mereka telah hidup rukun dan hidup bersatu di sana. Oleh karena itu, pembaruan reformasi oleh gereja Luther mulai dikenal di Belanda. Kebanyakan orang sudah merasa bahwa cita-cita dan maksud dari gerakan tersebut tidak bedanya dengan apa yang telah mereka praktik, sehingga mereka mula-mula percaya kepada ajaran tersebut. Namun pada mula-mula itu ajaran tersebut kurang mengutamakan khotbah tentang pembenaran oleh iman saja, tetapi lebih banyak membahas segala keburukan gereja Roma dengan memberi tekanan kepada kesalahan perseorangan yang praktis dan dengan memberi tekanan ajaran yang menganggap bahwa perjamuan kudus selaku lembaga hanya semata-mata saja. Nah, kita tahu bahwa Karel V ini memiliki cita-cita yang ia idam-idamkan, sehingga ia tidak setuju dengan berkembangnya reformasi di Belanda, sehingga ia melakukan banyak sekali tindakan-tindakan kekerasan untuk menindas gerakan yang berbahaya itu. Selanjutnya saya akan melanjutkan bab 42 tentang agama Protestan Calvinis di Belanda. Jadi adanya pengaruh di Belanda membuat gereja Hervormd berusaha untuk memasukkan ajaran teokratisnya ke dalam kehidupan masyarakat. Nah, kedua golongan pengikut Erasmus dan kelompok Regen bersatu untuk menentang teokrasi Calvinis dengan nama Libertin. Pengikut Erasmus cenderung kepada reformasi gereja sebelum reformasi oleh Luther dan menolak ajaran Calvinisme. Menolak pengakuan resmi yang mengikat dalam gereja yang mengutamakan predestinasi atau takdir keselamatan. Regen menginginkan agar pemerintahan tetap bebas dari campur tangan gereja, dan sebaliknya gereja tunduk terhadap negara. Dalam masyarakat mereka bersifat aristokrat, sedangkan Calvinis bersifat demokratik. Mereka menginginkan gereja negara, bukan negara gereja, seperti yang diinginkan Calvinis. Seorang panitera Haarlem Convert mengusung kekristenan rasionalis dan menolak teologi predestinasi Calvinis. Pemimpin Calvinis tetap mempertahankan doktrin mereka. Ketegangan terjadi antara Calvinis yang ingin teokrasi dan kelompok Libertin yang mendukung kebebasan hubungan gereja negara. Pemerintah Belanda menolak kemandirian gereja untuk mencegah ancaman terhadap otonominya. Pemerintah tertinggi pada masa itu, Johan van Oldenbarnevelt, ialah yang menentang cita-cita gereja dan memilih ke arah gereja negara. Sejak 1580, perselisihan ini memperburuk hubungan antara gereja dan pemerintah. Pertikaian itu dimulai saat Arminius diangkat menjadi guru besar teologi di Leiden.
dengan pandangan predestinasi berbeda dari Gomarus. Arminius menekankan kehendak bebas dan tanggung jawab manusia dalam keselamatan, sedangkan Gomarus menegaskan predestinasi absolut sesuai kehendak Tuhan. Ini memicu terbentuk kelompok remonstran Arminian yang menolak predestinasi Calvinis dan kontra-remonstran yang mendukungnya. Meskipun Arminius meninggal pada tahun 1609, pertikaian terus berlanjut. Johannes ten Bogaert menggantikan Arminius sebagai pemimpin kaum Arminian, dengan Pangeran Maurits memegang peran penting dalam politik di sekitar pertikaian ini. Gencatan senjata antara Belanda dan Spanyol berlangsung dari 1609 hingga 1621. Pada tahun 1610, Ten Bogaert dan 40 pendukungnya mempersembahkan remonstrasi kepada pemerintah Holland yang membuat pandangan Arminian dan menyerukan kuasa negara atas gereja. Ya. Oke, baik, saya akan menjelaskan pada bab yang ke-43, yaitu gereja Protestan di Perancis dan di Jerman sampai tahun 1700. Di sini ada penghambatan kaum Calvinis. Jadi, walaupun banyak kekurangan dari kaum Calvinis ini, tetapi gereja teologi Belanda ini dia berkembang dengan sangat baik pada abad yang ke-17. Saking baiknya perkembangan gereja teologi Belanda ini sampai menjadi pusat atau titik sejarah Kristen Protestan pada masa itu. Nah, berbeda pula dengan keadaan gereja Calvinis ini di Prancis, yang dimana mereka itu mempunyai nasib yang sangat buruk. Kita juga harus tahu ada kaum Huguenot. Kaum Huguenot ini dimana mereka tuh sudah mendapat kebebasan beragama dan berpolitik dari Raja Hendrik dan Edict Nantes pada tahun 1598. Namun pada tahun 1629 itu ada beberapa janji-janji edikt kekal itu dicabut kembali oleh Louis dengan jalan melarang kalau golongan Calvinis itu berorganisasi politik. Nah, lebih sulit lagi di mana kedudukan orang Huguenot ini setelah Louis ini dia tuh naik takhta di Prancis. Kemudian di bawah pemerintahan Raja Agung pada tahun 1643 sampai 1715 itu negeri Prancis menjadi negeri yang sangat berkuasa di Eropa. Nah, Louis ini dia itu menuju kepada kuasa mutlak atau bentuk pemerintah atau raja. Nah, katanya bahwa negara ialah aku. Jadi Louis ini dia memandang bahwa dirinya itu sebagai wakil Allah. Dia tidak mau bertanggung jawab terhadap rakyat. Dia hanya mau bertanggung jawab kepada Allah saja. Nah, di sini masuk pada bagian yang kedua, yaitu pertikaian tentang pembenaran manusia. Melanchthon ini berpendapat bahwa ajaran Luther tentang pembenaran manusia dan iman itu harus ditambah sedikit. Maksudnya itu untuk menyimpan dari teologi Luther. Namun ia lebih memilih mengutamakan tanggung jawab manusia selaku hasil iman. Sedangkan Melanchthon mulai cenderung kepada pandangan perjamuan Calvin. Maka dari situ timbullah perselisihan antara golongan Lutheran sejati dengan Philips. Philips ini dimana nama kecil dari Melanchthon. Nah, pada tahun 1550 kedua golongan ini sangat bertentangan, sehingga pada tahun 1577 itu golongan Lutheranlah yang menang dari peperangan itu. Nah, masuk juga pada Lutheran dan Calvinis di Jerman. Di Jerman itu ada yang tidak setuju dengan formula Concordier. Nah, bahkan di Jerman Barat itu berpindah kepada Calvinisme, yaitu Nassau-Dillenburg. Selanjutnya, saya akan masuk pada bab 44 yang membahas Gereja Katolik Roma sejak Trente pada sampai tahun 1700. Pada materi ini di sini menjelaskan Gereja Katolik Roma pernah dipimpin oleh beberapa negara seperti Spanyol dan Prancis. Yang pertama itu Gereja Katolik Roma di bawah pimpinan Spanyol. Pada zaman ini Gereja Katolik Roma dalam keadaan yang tidak begitu baik. Nah, Gereja Katolik Roma ini berusaha agar gerejanya kembali membaik. Tetapi pada zaman itu Gereja Katolik Roma sangat tidak ingin atau tidak menyetujui bahwa Injil tentang keselamatan tidak diambil dari rahmat saja. Nah, pada saat itu ada ordo yang bernama Yesuit yang berbau
fanatik atau pelagian yang mengajarkan ajaran yang tidak begitu baik. Jadi pada pimpinan Spanyol ini ajaran-ajaran mistik yang timbul dengan begitunya saja bisa dibilang timbul dari ordo-ordo yang seperti Yesuit ini. Yang selanjutnya Gereja Katolik Roma di bawah pimpinan Prancis. Pada tahun 1600 negeri Prancis ini makin berkuasa di bidang politik, tetapi juga makin penting selaku benteng Gereja Katolik Roma. Di Prancis aliran mistik ini juga terjadi sama halnya seperti di Spanyol. Tetapi hal-hal mistik ini dibawa oleh golongan atasan orang awam dan membawa mereka kepada rupa-rupa usaha sosial yang amat berguna bagi masyarakat. Jadi hal mistik yang dimaksud ini seperti yang bisa berubah, yang bisa menyembuhkan orang sakit atau yang bisa mengubah orang miskin menjadi orang kaya, seperti itu. Yang selanjutnya ini Gereja Katolik Roma di bawah pimpinan Prancis ini sempat mengalami bentrokan besar. Itu saat di bawah pimpinan Raja Louis yang ke-14. Yang selanjutnya ini Jansenisme. Nah, Jansenisme ini itu Jansenisme ini yang berasal dari nama Cornelius Jansen atau Jansenius. Dia ini seorang guru besar di Leuven yang kemudian menjadi uskup di Yverdon, Belgia. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang Inggris pada abad ke-17. Pada masa pemerintahan Elizabeth, Gereja Anglikan memperlihatkan perbedaan yang besar antara bentuknya yang lahiria dengan teologinya bersifat Calvinis. Golongan Calvinis ini disebut Puritan, yang artinya murni. Golongan Puritan ini juga dinamakan Presbyterian. Golongan Puritan ini juga dinamakan Presbyterian karena telah melawan pemerintah gereja seperti uskup-uskup, dan mereka juga dituntut agar gereja itu dipimpin oleh penatua-penatua. Maka terjadilah revolusi. Revolusi ini dimulai dengan bentuknya kaum Puritan di Skotlandia karena tindakan Karl I yang mengakibatkan pemberontakan. Dan untuk melawan mereka, Karl membutuhkan banyak uang dan terpaksa ia memanggil parlemen untuk bersidang pada tahun 1640. Tiba-tiba muncullah gerakan agama yang baru yang sangat besar bagi perkembangan politik di Inggris, yaitu golongan independen. Orang independen ini ingin berdiri sendiri, artinya ingin bebas dari negara-negara serta badan-badan gereja yang lebih tinggi seperti sinode-sinode. Kemudian Oliver Cromwell ini yang menjadi panglima tentara parlemen, dan ia merasa dirinya dipanggil oleh Tuhan untuk melepaskan bangsa Inggris. Dan setelah kalahnya Karl I, berkuasalah Cromwell di Inggris. Pada tahun 1653, Cromwell membubarkan parlemen, dan tahun 1658 ia meninggal dan pemerintahannya pun bubar atau pemerintahannya pun berakhir. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang misi Katolik Roma dan kolonisasi di Amerika pada abad ke-16 dan abad yang ke-17. Yang pertama, misi Katolik Roma. Semenjak penemuan Amerika oleh Columbus pada tahun 1492, terbukalah daerah yang luas untuk perkembangan di benua-benua yang baru. Daerah-daerah pekabaran Injil yang terpenting adalah Amerika Tengah, Amerika Selatan, India, Indonesia, Jepang, dan Tiongkok. Dua negara yang di Eropa yang pada abad ke-16 mengusahakan pelayanan perdagangan konsili ialah Spanyol dan Portugis, yang tidak hanya berdagang namun menyebarkan agama yang mereka anut, yaitu Kristen Katolik. Xavierus di mana-mana ia selalu membuka misi tanpa lelah, dan dia juga yang meletakkan dasar gereja Kristen Katolik Roma di India, Malaka, Maluku, dan Jepang. Pada tahun 1622, usaha misi Kristen Katolik Roma mendapatkan organisasi
yang kongregasi untuk mempropagandakan imam-imam. Kebanyakan orang yang belum mengenal Allah, yang dibaptis namun belum bertobat dengan benar. Penyesuaian kepercayaan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ada kalanya mereka menyembunyikan kematian Kristus untuk membawa manusia kepada gereja Kristen Katolik Roma, supaya gereja itu bertambah kuat dan mulia dan manusia tidak dihukum dan diperdamaikan kembali oleh rahmat Tuhan. Yang kedua, kolonisasi di Amerika Utara. Pada abad ke-17, pertumbuhan gereja Protestan mulai berkembang di luar Eropa. Pekabaran Injil Gabus mulai dilaksanakan di Indonesia secara khusus dan seluruh dunia. Tapi pekabaran Protestanisme yang terbesar pada zaman itu tidak berada di timur tetapi di barat, melainkan bukan Injil melainkan oleh kolonisasi. Pada tahun 1920 ada segerombolan orang meninggalkan Inggris dan berangkat ke Belanda untuk mendapatkan perlindungan dan kemerdekaan. Tiap-tiap golongan membentuk negaranya sendiri sehingga agama dan kata hati terjadi perpisahan mutlak antara gereja dan negara. Negara Pennsylvania didirikan pada tahun 1682 oleh William Penn. Pennsylvania artinya hutan, terletak di sebelah barat New York. Itu menjadi tempat pelarian dan perlindungan secara perlindungan golongan yang ditindas dan dihambat oleh Eropa. Negara-negara serikat yang terbebas dari dirinya dari Inggris pada tahun 1776 bukan hanya menjadi tumpuan di lapangan politik dan perekonomian, tetapi dalam lapangan gereja, sehingga mereka mencapai perkembangan dan kedudukan yang penting di seluruh dunia. Kaum Protestan berniat mengabarkan Injil kepada anak-anak di negeri, akan tetapi selalu berperang dengan kaum kolonisasi sehingga gereja kurang cepat melaksanakan tugas. Kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa secara keseluruhan dari bab 41 sampai 46 ini menceritakan bagaimana keadaan gereja-gereja baik itu Katolik maupun Protestan, di mana dimulainya keadaan seperti pemberontakan, politik, penjajahan, dan perdagangan. Selain itu juga misi Katolik Roma dan kolonialisasi Eropa di Amerika pada abad 16-17 membawa penyebaran agama di berbagai negara-negara serta menyampaikan pekabaran Injil.